Kelahiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin pagi tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha atau dikenal dengan tahun gajah. Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Sebagian pendapat mengatakan bahwa Aminah melahirkan pada tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakan, sesungguhnya telah lahir bayi untukmu. Oleh karena itu, datang dan lihatlah." Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh, di hatiku kini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, orang tua itu menggendong cucunya bertawaf, mengelilingi Ka'bah. Tawaf bukan kepada berhala, tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur. "Aku memberimu nama Muhammad," kata Abdul Muthalib. Muhammad berarti, terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab, tetapi cukup dikenal. Kemudian, ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. "Siapa nama putra Abdullah, cucumu itu?" tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. "Muhammad, mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji, bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi," jawab Abdul Muthalib. Yang menyusukan saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik, yakni mereka mencari wanita-wanita desa yang bisa menyusui anak-anaknya. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit dan memiliki tubuh yang kuat dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian ke Mekah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ed mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Zu'aid. "Suamiku, panggil Halimah, tahun ini sungguh tahun kering, tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat unta tua kita tidak lagi menghasilkan susu sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk menanggulangi kesengsaraan ini," jawab sang suami. Namun harapan mereka tak terkabul, hampir semua bayi bangsawan saya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. "Namanya Muhammad," kata Aminah kepada pasangan tersebut, "ia anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya." Halimah dan suaminya, Al-Harits bin Abdul Uzza, saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi lain. Aminah memandangi bayi dalam dekapannya dengan sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang ditawarkan menyusui Muhammad menolaknya karena ia anak yatim. Catatan tambahan. Suwaibah. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ed, Muhammad disusui Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari Muhammad disusui oleh Suwaibah. Namun sepanjang hidupnya beliau memperlakukan dengan baik sekali. Halimah Al-Sadiyah. Ketika Halimah dan Harits kembali ke rombongan, mereka melihat semua kawan mereka telah mendapatkan bayi untuk dibawa pulang dan disusui. Melihat itu, Halimah berkata kepada suaminya, "Demi Allah, aku tak ingin mereka melihatku pulang tanpa membawa bayi. Demi Allah, aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Tidak salah kalau engkau mau melakukannya. Semoga Allah memberi kita keberkahan melalui anak yatim tersebut." Begitulah, akhirnya Halimah dan suaminya kembali menemui Aminah dan membawa Muhammad ke dusun mereka. Aminah melepas bayi mungilnya itu dengan perasaan lega bercampur sedih. Lega karena akhirnya ada yang mengasuh Muhammad, sedih karena harus berpisah dengannya selama 2 tahun. "Pergilah, nak. Ibu menunggumu di sini," bisik Aminah dengan pipi yang hangat dialiri air mata. Tatkala menggendong Muhammad, Halimah keheranan, "Aku tidak merasa repot membawanya, seakan-akan tidak bertambah beban." Kemudian, Halimah menyusui Muhammad. "Lihat, bayi ini menyusu dengan lahap," kata Halimah kepada suaminya. Setelah menyusui Muhammad, Halimah menyusui bayinya sendiri. Bayi itu juga menyusu dengan lahap. Setelah itu, Muhammad dan bayi Halimah tertidur dengan lelap. "Anak kita tidur dengan lelap," bisik Halimah kepada suaminya, "padahal sebelumnya kita hampir tidak bisa tidur karena ia rewel terus sepanjang malam."
Malam itu, keduanya bertambah heran karena unta tua mereka ternyata kini menghasilkan susu. Engkau tahu, Halimah. Sebelum ini unta tua kita tidak menghasilkan susu setetes pun, gumam Harits. Suami istri itu meminum air susu unta sampai kenyang. Malam ini benar-benar malam yang indah, kata Halimah kepada Harits, bayi kita tertidur lelap dan kita pun bisa beristirahat dengan perut kenyang. Demi Allah, tahukah engkau Halimah, engkau telah mengambil anak yang penuh berkah. Demi Allah, aku pun berharap demikian. Catatan tambahan. Kebanggaan Rasulullah. Lingkungan di Bani Sa'id benar-benar sangat murni. Kelak Rasulullah pun dapat berkata dengan bangga, aku adalah keturunan Arab yang paling tulen. Sebab aku anak suku Quraisy yang menyusui di Bani Sa'id bin Bakar. Keberkahan. Keberkahan yang dibawa Muhammad kecil tidak berhenti sampai di situ. Dalam perjalanan kembali ke dusun Bani Sa'id, kembali terjadi hal yang mengherankan. Suamiku, tidakkah engkau melihat hal yang aneh pada keledai tungganganku? Tanya Halimah. Saat kita pergi, keledai ini berjalan pelan sekali, Harits menanggapi, tetapi, kini ia dapat berjalan cepat seolah tak kenal lelah. Padahal, beban yang dibawanya cukup berat. Keledai itu berjalan cukup cepat sehingga bisa menyusul dan melewati rombongan wanita Bani Sa'id lainnya yang telah berjalan lebih dulu. Halimah putri Abu Duaibi, panggil para wanita itu keheranan, tunggulah kami. Bukankah ini keledai yang kau tunggangi saat kita pergi? Demi Allah, begitulah, balas Halimah, ini memang keledaiku yang dulu. Demi Allah, keledaimu itu kini bertambah perkasa. Ketika tiba di rumah, Halimah dan Harits tambah terkejut. Sepetak tanah kita, bisik Halimah tak percaya. Sepetak tanah kita ini jadi begitu hijau dan subur. Padahal, saat kita berangkat, tak ada sepetak tanah pun yang lebih gersang dari ini. Domba-domba juga, seru Harits, domba-domba kita jadi gemuk dan susunya penuh. Kini kita dapat memerah dan meminum susu mereka setiap hari. Begitulah keberkahan yang mereka terima selama mengasuh Muhammad. Namun, 2 tahun pun berlalu, kini tiba saatnya mengembalikan Muhammad kepada ibunya. Akankah Muhammad kecil benar-benar kembali ke pelukan ibunya setelah 2 tahun berpisah? Nantikan kelanjutan kisahnya besok seperti biasanya. Insya Allah.